film Indonesia dengan plot yang berbeda tapi diceritakan dalam waktu yang sangat ritmenya tuh semuanya sama gitu. Jadi satu keseluruhan cerita diceritainnya gak berurut, bisa selang-seling, ada flashback. Bagus ya, menarik sekali dan ini film keluarga yang patut ditonton. Di set kita selalu terharu dengan setiap adegan. Rasa dari film ini benar-benar berasa banget gitu. Jarang sekali ada film-film keluarga seperti ini, khususnya tentang hubungan ayah dengan anaknya. Sedihnya kita akan rasain, bahagianya kita akan rasain, dan yang pasti akan bikin baper dan langsung nelpon bapaknya, yang bapaknya udah almarhum, pasti akan ingat bapaknya, kenangan-kenangan indah sama keluarganya. Mudah-mudahan setelah kalian nonton, kalian bisa dapat message-nya, bisa kangen sama orang tua kalian. Menurut saya film yang luar biasa, bagus ceritanya, garapannya, message-nya, pesan yang terkandung dalam film ini. Jadi mudah-mudahan pesan itu bisa sampai ke sebanyak mungkin penonton. Setiap subplot yang ada di dalam film ini akan relate terhadap penontonnya dengan berbagai background yang berbeda. Saksikan Sabtu bersama Bapak. Cerita yang sangat menyentuh antara hubungan ayah dan anaknya. Mulai tayang di seluruh bioskop Indonesia tanggal 5 Juli 2016. Film Lebaran 5 Juli 2016 hanya di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Di bioskop-bioskop kesayangan Anda di seluruh Indonesia. Ajak seluruh keluarga ya. Wajib nonton ya. Jangan lupa nonton, ini film bagus sekali. Satya, Cakra, mungkin tahun depan Bapak harus pergi. Bapak jangan pergi. Tapi saya nggak bisa ngelihat mereka tumbuh dewasa. Saya yang akan antar mereka menikah. Menjalin suatu hubungan itu butuh dua orang yang kuat. Itu adalah tanggung jawab masing-masing. Kata bapak saya begitu. Kita akan ketemu setiap hari Sabtu. Hari biasa, kalian belajar yang rajin ya. Satya, Cakra, maafkan Bapak kalau belum bisa jadi Bapak yang baik untuk kalian. Mungkin selama ini Bapak belum bisa memberikan apapun untuk Satya dan Cakra. Tapi ketahuilah bahwa Bapak sayang sekali sama kalian. Satya, Cakra, ada satu rahasia besar yang Bapak simpan selama ini. Dan Bapak memang rencananya akan memberitahu kalian kalau kalian sudah dewasa, namun Bapak tidak memiliki waktu. Satya, Bapak ngasih nama kamu Satya karena Bapak pengen kamu jadi tukang sate. Cakra, Bapak ngasih nama kamu seperti itu karena Bapak pengen kamu jadi tukang cakwe. Bapak kok nyuruh anaknya jualan sate? Gunawan, Gunadi. Ya Allah, nggak ngomong kalau ada case-nya. Ya Allah. Apa kabar? Ya Allah, Mama. Ya. Halo Mas. Bapak pantas loh jadi Bapak Gunawan loh. Masa sih? Iya. Gunawan siapa dulu? Silakan dulu. Tepuk tangan dong buat pemain satu bersama Bapak. Jessica Mati Rombongan hari ini di Rooftop kedatangan para pemain film Sabtu bersama Bapak. Betul sekali. Ini kan based on Kenapa sih? novel Gilang. Ini novelnya bikin aku sedih loh. Masa sih? Iya, Emang kamu karena- baca novel ya? Aku baca sinopsisnya. Sinopsis. Sinopsis. Si? Udah ganti? Enggak ganti emang Si? sinopsis. Si? Si? Nop? Nop? Sis. Sipnosips. Sebentar. Kamu boleh ngobrol. Tapi aku tuh ini ngetat banget. Iya. Jadi aku mau pakai sweater dulu. Oh, Ya. boleh. Silakan pakai Aku malu soalnya sama si Abimana sama Mas Adit juga. Oh, ya. oke, yaudah. Mereka kecil-kecil perutnya, oke? Di film Sabtu bersama Bapak ini, Jessica pengen tahu deh, bedanya di film sama di novel tuh apa? Ada beberapa perbedaan yang harus kita bikin untuk mengakomodir produksi aja sih sebenarnya. Kayak misalkan sebenarnya di novel di Denmark, tapi kita bikinnya di Paris. Karena kalau di Denmark itu casting orang Indonesia susah karena di Denmark itu sangat sedikit orang Indonesianya gitu. Jadi kita bikin keputusan yang waras, akhirnya kita pindah ke Paris kayak gitu loh. Jadi sebenarnya perubahannya sih seperti lebih ke teknis dan produk. Jadi permasalahannya di budget ya Mas? Tapi kan sama-sama dia Budget dan doang, susah Bang. juga. Iya. Oke, sebelum kita lebih jauh membahas tentang isi dari filmnya sendiri, ini kita mau tanya tentang case-nya. Ya. Ada Acha Septriasa. Aku belum kenalan loh sama kamu cantik banget. Iya. Ini calon mantunya ibu. Kata Gilang, tadi Della mirip sama Adis, calon istrinya Gilang. Iya. Oh, mirip-miripin aja.
Kamu iya sih, tapi kamu lebih mirip mantan aku sebenarnya. Ya. Tapi udahlah, kita nggak usah ngebahas itu. Bisa. Mau kenalan dulu ya? Iya semuanya. Di sini Aca sebagai siapa? Jadi Di siapa? sini Aca sebenarnya berpasangan. Jadi film ini tuh ada 3 plot gitu. Kebetulan film Sabtu Bersama Bapak adalah film keluarga yang udah lama nggak diangkat kan di perfilman Indonesia. Jadi satu ceritanya yang namanya keluarga pasti kan banyak cerita kan. Ada cerita tentang anak-anak masih kecil terus orang tuanya masih ada. Terus ada layer keduanya ceritanya tentang anaknya udah mulai besar terus mulai pacaran dan mulai tunangan terus menikah. Terus ada juga layer ketiganya ketika anak-anaknya udah mulai punya anak kayak gitu. Jadi cerita ini memang paralel gitu plotnya. Jadi buat temen-temen di rumah nih yang udah novel Sabtu Bersama Bapak kan udah cetakan ke-22. Dan itu udah banyak banget harusnya peminatnya. Nah ini sekarang ada filmnya buat yang nggak sempat baca novelnya juga tetap bisa ngikutin ceritanya karena relatable banget sama kehidupan sehari-hari. Apalagi yang ngerasanya bahwa udah jarang ketemu sama bapak, apalagi bapaknya misalnya sudah tidak ada, terus misalnya merindukan nasihat-nasihat bapak lagi. Semuanya ini kayak parenting ada di dalam buku novelnya. Dikemas di sini ya, Sabtu Bersama Bapak. Coba dari Mama Ira jadi mama. Jadi ibunya anak-anak nih, itu suami saya. Kan dulu jadi Suaminya daun muda. Mama Ira bisa aja. Waktu di zamannya ya kita seumuran gitu. Cuman karena ini memang ada 3 tahap kehidupan gitu ya. Jadi ketika suaminya sudah meninggal kan ini istrinya masih berjalan terus dan tambah tua gitu ya. Jadi ya waktu mudanya ketemu Abimana dia jadi. Nah ini bicara soal anak-anak yang dua tadi itu memang kayak pesan-pesan bapaknya yang mereka terima selama itu tuh membentuk karakter mereka gitu ya, punya pengaruh terhadap kehidupan mereka. Nah yang satu nih begitu mengidolakan, dua-duanya sih mengidolakan bapaknya. Nah yang satu di dalam kehidupan berkeluarganya dia berusaha menerapkan, dia ingin sekali menjadi persis seperti bapaknya. Pokoknya maunya begini. Padahal kan pasangannya belum tentu sama dengan pasangan bapaknya dulu. Setiap keluarga itu kan punya dinamika sendiri gitu kan. Nah itu akhirnya menimbulkan masalah-masalah. Gitu. Kemudian juga adiknya dia merasa belum siap gitu. Karena apa yang bapaknya nasehatkan untuk dia belum merasa bisa memenuhi untuk siap berkeluarga kayak gitu. Jadi di sana ya. Kalau Bella di sana berperan sebagai Sheila. Sheila. Ya. Aku di sini sebagai Ayu. Ayu itu anak baru di kantornya Cakra anaknya Ibu Ice. Nah, jadi di sini ini salah satu film yang menurut aku temanya luas banget karena kayak Ibu Ica kan ada penggambaran struggle sebagai single parent, terus dari Kak Aca ada kayak lebih ke masalah-masalah di dalam suatu keluarga, pernikahan gitu. Mungkin kalau misalnya remaja-remaja SMP SMA itu bisa lebih relate ke cerita aku sama Cakra gitu. Karena kita ceritanya masih masa pendekatan. Aca sebagai siapa? Sebagai Risa, dia adalah seorang istri dari Arifin Putra. Di sini karakternya namanya Satya. Jadi mereka berdua itu sebenarnya ada pasangan yang dari luarnya kelihatan sempurna. Tapi Risa ini memenuhi keinginan suami buat jadi istri yang sempurna seperti ibu mertuanya tuh agak sulit. Masak aja juga kayaknya suka keasinan, terus suka kematangan. Terus dia juga Istri baru ya? Iya, dia juga ngedidik anak-anaknya nih ya selama 7 tahun. Anak-anaknya sekolah tuh kayak kalau lagi nilai pelajaran tuh dia suka bener-benerin supaya anaknya tuh lebih semangat gitu loh, kayak zaman nyokap gue juga zaman dulu gitu loh. Gue salah nggak apa-apa, yang penting udah deh bener-benerin aja, yang penting dia percaya diri gitu. Padahal kan sebenarnya pemikiran Arifin yang serba kayak bapaknya ini harus yang planning bener-bener excellent. Nah disitulah muncul kayaknya kok mau jadi sempurna tapi belum dilihat sebagai yang sempurna. Cuma mereka berdua adalah keluarga yang bahagia gitu. Oke, luar biasa. Nah, sosok seorang bapak yang menjadi inti cerita dari film ini adalah diperankan oleh Abimana. Iya. Gunawan. Gunawan. Kalau gue sih sebenarnya udah nggak ngeraguin acting lo Gue seperti apa. lebih anjas sih sebetulnya daripada Gunawan. Iya. Terus jadi sosok lo di sini tuh sebenarnya lo sakit kan berarti kan? Iya, Karena lo udah bisa memprediksi tanggal kematian lo gitu. Pak Gunawan dan Satya itu punya satu hal yang sama, perfeksionis, sistematis, semuanya teratur. Dan satu yang nggak bisa direncanakan sama Pak Gunawan tuh umur. Semua ada. Oke. Wah iya benar juga. Dia nggak bisa merencanakan itu, semua direncanakan. Sekolah anaknya harus seperti apa, anaknya harus tumbuh di lingkungan seperti apa, dia udah rencanakan semuanya. Tapi ya memang penyakit dia, umur dia itu dia nggak bisa rencanakan. Jadi dia takut anak-anaknya akan kehilangan dia. Makanya dia bikin video.
setiap hari Sabtu anaknya bisa nonton videonya. Ya, Hari lain anaknya jualan sate sama cakwe tadi. Itu kan versi kamu bilang. Maaf Mas ya. itu keluarga Cemara. Itu opak. Itu opak. Oh itu opak. Rengginang. Oke. Tapi kalau berbicara masalah karakter sendiri, ada beban khusus nggak sih memerankan sosok dari seorang Gunawan ini? Pertama kali gue baca, ini menurut gue akan repot. Karena benang merahnya, penghantar ceritanya. Dan banyak adegan yang ngomong langsung sama kamera. Jadi kalau nonton di bioskop tuh muka gue doang, gue ngomong sama lu. Kalau ganteng ah. Bukan masalah kan, Makanya dipilih dia. Adem begitu kan. kalau menghantarkannya salah, jadinya garing. Iya. Terlalu so pinter jadinya ceramah. Jadi memang harus mencari poin yang tetap karena lu berhadapan langsung sama penonton. Kesannya terlihat mudah tapi itu sangat sulit. Kita nggak tahu reaksi penonton setelah melihat hadap-hadapan sama layar. Dan gue bilang gue jarang film yang kamera pemainnya langsung hadap-hadapan sama penonton dan ngomong sama mereka. Dan menganggap penonton itu anaknya dia. Betul, dan pesan lo harus nyampe ke penonton juga. Harus nyampe. Itu yang paling penting. Mas Abi, ini yang Jessica tahu nih relatednya sama kehidupannya Mas Abi ini. Jadi Jessica pernah baca ya Gilang, kalau Mas Abi memang sudah tidak ketemu dengan ayah 30 tahun. Kehidupan pribadi saya mungkin kira-kira hampir sama kayak Hampir cerita sama. anak kamu. Sama anak aku. Iya. Kira-kira seperti itu. Jadi beda sebetulnya sama Pak Gunawan. Mungkin Mas Abi bisa, karena kan dulu juga sebelumnya Mas Abi Mana ini namanya adalah Robertino, yang akhirnya berubah jadi Abi Mana. Abi Mana tuh kan artinya Abi ayah, Mana ayah mana. Iya. Relatednya apa sih Bener Mas? tapi bener. Dia sendiri bingung. Dia sendiri bingung. Abi mana? Di mana? Di Jonggol. Oke, Mas ada related apa mungkin bisa diceritain sedikit pengalamannya Mas Abi? Kalau sama cerita Pak Gunawan beda banget. Ya bapak saya nggak pernah ketemu bapak saya. Baru kemarin ketemu bapak saya. Ceritanya gimana Mas? Ceritanya panjang. Tapi Mas Abi pengalamannya gimana setelah 30 tahunan gak ketemu seorang bapak, akhirnya ketemu. Apa yang pertama kali Mas Abi sampaikan? Ya saya ketemu orang lain kayak ketemu Gilang aja. Karena kan nggak pernah No ketemu. hard nggak feeling, pernah. no angry, no. Udah lewat. Karena gimana pun juga Jessica punya seorang anak laki-laki, pasti someday, aduh jadi sedih ya ampun. Gak apa-apa. Someday pasti kan Dia bakal nyari bapaknya. pasti akan ketemu sama bapaknya gitu. Jadi Ya. di saat-saat ya, di saat-saat kayak gitu pasti nanti kan pasti Jessica pasti menemui titik itu gitu loh Mas. Ya mungkin gimana ya, mungkin kayak Abimana terus juga sama El itu memang dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi anak yang kuat kali ya. Insya Allah. Karena dari kecil mereka udah dicoba dengan cobaan yang begitu berat. Dan itu mungkin adalah sebuah tanda bahwa mungkin kehidupan anak kamu nanti juga akan sesukses Abimana mungkin. Iya. Nah, kamu gak boleh sedih karena gini. Jujur memang walaupun kamu butuh sosok pendamping, anak kamu butuh sosok seorang ayah, tapi di luar sini kayak aku, banyak teman-teman kamu, Raffi semuanya sayang sama kamu, sayang sama anak kamu, dan untuk saat ini aku rasa kamu juga harus bersyukur bahwa banyak teman yang sayang sama kamu, yang menerima kamu apa adanya. Teman-teman juga sayang sama kamu ya. Sabar ya Jess ya. Nah, mohon maaf ya, ini jadi memang kalau ngomongin soal film ini nih, kita aja yang belum nonton, ini udah kebawa perasaannya. Bagaimana kalau nanti kita udah nonton filmnya? Nah, mengenai isi cerita itu sendiri nanti kita akan bahas lagi ya, Mbak Ira, Dela alias Sheila, terus juga Aca, gimana tetap Dela gue ya, oke. Sama Mas Adi juga. Udah ya, Jessica ya? Oke. Oke. Kalau gitu tepuk tangan dulu buat Jessica dong. Nah, kita akan masuk ke Top Fest pemirsa. Ini adalah kesempatan untuk Anda, Rooftopers, untuk memberikan jawaban melalui Twitter kami. Clue yang pertama adalah, saya juga bermain dalam film ini. Ayo. Oh, siapakah dia? Siapakah dia? Kira ini Kamu gak usah ngomong dulu, gak apa-apa, masih binder. Ya, gak apa-apa. Tapi itu cuma kelihatan kerah bajunya doang loh. Ya dong, karena clue berikutnya akan kita hadirkan di segmen-segmen selanjutnya. Kirimkan jawaban kamu dengan mention ke Twitter kita di @therooftop7 dengan hashtag
RT7 Top Fest. Ya itu dia, akan ada merchandise menarik dari Rooftop. Yes. Dan habis ini kita akan bermain dengan bintang tamu, makanya stay di Rooftop.